Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan bedah tuntas skema pump and dump di dunia kripto. Ini adalah operasi yang super cepat dan terorganisir, yang bisa menghasilkan jutaan dolar dan seringnya ya dari kantong investor seperti kita-kita ini. Coba deh perhatikan baik-baik grafik ini. Ini adalah kisah sebuah koin bernama BVB. Cuma dalam hitungan menit, nilainya melesat ke bulan dan langsung anjlok lagi. Ini bukan kebetulan atau fluktuasi pasar biasa ya. Ini semua direkayasa. Sebuah skema pump and dump yang dieksekusi dengan sangat presisi. Nah, ini pasti bikin kita bertanya-tanya. Kok bisa sih hal kayak gini kejadian? Gimana caranya sekelompok orang bisa memanipulasi pasar segitu terbukanya? Dan yang lebih penting, kok bisa lolos begitu saja? Yuk kita bedah anatominya. Untuk bisa mengerti cara kerjanya, kita harus intip buku panduan mereka. Karena di balik semua kekacauan yang terlihat, sebenarnya ada sebuah metode. Langkah-langkah yang sangat rapi yang mereka ikuti berulang kali. Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai versi digital dari penipuan saham klasik yang dikenal dengan istilah boiler room. Konsepnya sama persis, ciptakan high palsu biar harganya naik, terus jual aset itu ke investor yang telat masuk tepat sebelum harganya ambruk. Prosesnya tuh sangat terstruktur, seperti yang bisa kita lihat di sini. Semua dimulai dari persiapan, biasanya di platform kayak Telegram. Terus mereka bangun antisipasi dengan pengumuman prapam, ngasih tahu kapan dan di mana, tapi nama koinnya dirahasiakan. Pas momen pump tiba dan nama koin diungkap, wus, semua orang panik beli. Tentu saja, para penyelenggara yang sudah beli duluan langsung dump atau jual besar-besaran di puncak. Dan yang paling licik itu langkah terakhir, ulasan, di mana mereka cuma pamerin keuntungan puncak buat menjerat korban berikutnya. Jadi, siapa aja sih para pemain dalam permainan berisiko tinggi ini? Secara umum, ada 3 kelompok utama, dan masing-masing punya peran yang beda banget. Di puncak piramida, tentu ada para penyelenggara. Merekalah otaknya. Mereka yang milih koin target, biasanya nggak terkenal, dan mereka borong dengan harga super murah sebelum infonya bocor. Keunggulan informasi inilah yang memastikan mereka dapat untung paling besar. Selanjutnya, ada para peserta. Ini adalah ribuan trader yang ikut-ikutan berharap bisa untung cepat. Mereka ini pada dasarnya bertaruh pada teori orang bodoh berikutnya. Berharap akan selalu ada orang lain yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Sayangnya, seringkali merekalah yang akhirnya jadi si orang bodoh terakhir itu. Dan yang terakhir ada panggungnya, Bursa Target. Ini adalah platform tempat semua drama ini terjadi. Tapi disinilah ceritanya jadi makin kelam. Beberapa bursa ternyata bukan cuma jadi panggung, tapi juga ikut bermain sebagai peserta aktif. Nggak percaya? Lihat aja contoh ini. Ini tangkapan layar dari bursa Yobit yang secara terang-terangan ngiklanin Yobit PUMP resmi mereka, lengkap dengan hitung mundur. Mereka bahkan nggak coba menyembunyikannya, mereka menjadikannya acara publik dan meraup untung besar dari biaya transaksi yang tercipta dari hiruk-pikuk itu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Seberapa besar sih sebenarnya masalah ini? Mari kita lihat angkanya, karena jujur aja ini cukup mengejutkan. Coba kita bedah datanya. Grafik ini ngebandingin volume perdagangan sebelum dan selama pump. Sebelum pump, volumenya sekitar 943 Bitcoin. Selama pump, angka itu meledak jadi hampir 8.800 Bitcoin. Itu peningkatan 9 kali lipat yang hampir seluruhnya artifisial. Kalau di total, diperkirakan kelompok-kelompok ini menciptakan volume perdagangan palsu senilai 6 juta dolar setiap bulannya. Ini bukan lagi operasi kecil-kecilan, ini sudah jadi industri bawah tanah yang masif. Terus siapa yang beneran untung? Tabel ini nunjukin dengan sangat jelas. Hanya dalam periode studi, para penyelenggara ini bisa meraup keuntungan bersih hampir 200 Bitcoin. Ingat, ini adalah zero-sum game. Keuntungan mereka datang langsung dari kerugian para peserta yang masuk belakangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Meskipun kelihatannya super kacau, para peneliti menemukan bahwa skema ini sebenarnya bisa diprediksi. Kenapa? Karena mereka meninggalkan jejak digital. Yap, di tengah semua kebisingan itu, ada jejak data yang sangat jelas. Aktivitas pembelian awal oleh para penyelenggara ini menciptakan anomali di pasar, pola yang bisa dideteksi bahkan sebelum pengumuman pump yang sebenarnya keluar. Jadi, seperti apa sih profil koin yang jadi target? Biasanya, mereka punya kapitalisasi pasar yang rendah, berasal dari proyek yang kurang dikenal, dan yang terpenting, menunjukkan lonjakan volatilitas yang aneh sebelum pump dimulai.
Ini beda banget dari koin normal yang harganya cenderung lebih stabil. Para peneliti menyimpulkannya dengan sangat baik dalam kutipan ini, mereka mendeteksi sinyal pengembalian yang tidak biasa sebelum koin target diumumkan ke publik. Sinyal inilah yang jadi kunci untuk memprediksi target berikutnya. Seberapa akurat prediksinya? Dengan menganalisis sinyal-sinyal ini, sebuah model machine learning ternyata mampu memprediksi koin target dengan akurasi lebih dari 90%. Luar biasa kan? Di tengah kekacauan yang terlihat, ada sebuah pola yang hampir sempurna. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau penipuan ini sangat bisa diprediksi, kenapa masih terus berhasil? Kenapa orang-orang tetap ikut serta? Jawabannya mungkin bukan lagi soal data, tapi lebih ke soal psikologi manusia. Iming-iming uang cepat dan harapan, atau mungkin cuma hayalan, bahwa kali ini Andalah yang akan berhasil keluar sebagai pemenang.